Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Dwi Pleusna dengan NIM 2110911112011 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari anatomi jantung, pembuluh darah, dan sistem respirasi. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang mana fungsinya itu memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, sistem kardiovaskular ini nanti akan memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsinya itu regulasi dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan itu dapat terpenuhi. Nah, pada keadaan berat, aliran darah tersebut nanti akan lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di antara paru-paru di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung diselimuti oleh salah satu membran yang pelindung disebut juga dengan perikardium. Nah, dinding jantung ini terdiri dari 3 lapis, yaitu ada perikardium, miokardium, dan endokardium. Tadi kan dinding jantung dari 3 lapis. Nah, yang pertama tuh ada epikardium. Jadi epikardium itu adalah lapisan terluar yang meliputi permukaan jantung. Nah, epikardium sendiri itu bagian dari perikardium yang mana fungsinya itu melindungi jantung. Yang kedua itu ada miokardium. Jadi miokardium itu adalah lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung. Nah, miokardium ini memiliki lapisan yang paling tebal dari lapisan yang lainnya pada dinding jantung. Nah, miokardium itu nanti dia akan berfungsi untuk memompa darah melalui kontraksi otot. Yang terakhir ada endokardium. Jadi ini adalah lapisan terdalam yang melapisi rongga jantung dan katup jantung. Endokardium sendiri fungsinya menjaga permukaan dalam jantung agar tetap halus sehingga aliran darah itu dia nggak terganggu. Dinding jantung terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung. Serabut otot jantung itu nanti akan bercabang dan beranastomosis secara erat. Jantung adalah organ berotot berbentuk kerucut, berongga, basisnya itu di atas dan puncaknya di bawah. Apeks atau puncaknya itu miring ke sebelah kiri. Jantung memiliki berat sekitar 300 gram meskipun berat dan ukurannya itu nanti dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, berat aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Jantung dewasa normal itu berdetak sekitar 60 sampai 80 kali per menit, menyemburkan sekitar 70 ml darah dari kedua ventrikel per detakan dan keluar total sekitar 5 liter per menitnya. Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada atau toraks di antara kedua paru. Selaput yang mengitari jantung disebut juga dengan perikardium, yang terdiri dari ada 2 lapisan, yaitu perikardium parietal sama perikardium visceralis. Nah, kalau misalnya perikardium parietal itu adalah lapisan yang paling luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Sedangkan perikardium visceralis itu adalah lapisan permukaan dari jantung itu sendiri, itu disebut juga dengan epikardium. Nah, di dalam lapisan jantung itu terdapat cairan perikardium yang mana fungsinya itu untuk mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa.
Jadi di sini tuh uh, organ jantung tuh kan memiliki 4 ruang. Jadi ada 2 ruang yang berdinding tipis, itu disebut juga dengan atrium. Kemudian dan 2 ruangnya itu yang berdinding tebal disebut juga dengan ventricle atau ventriculus. Nah, kemudian pada atrium itu kan dia memiliki ada atrium kanan, dextrum, kemudian ada atrium sinistra. Jadi kalau misalnya atrium yang sebelah kanan ini di sini dia ini memiliki fungsinya tuh sebagai tempat penampungan darah. Ini nanti dia rendah oksigen dari seluruh tubuh. Nah, jadi ketika darah itu nanti mengalir melalui vena cava superior ini nanti dia mengalir, kemudian ke vena cava inferior juga, serta sinus coronarius ini nanti berasal dari jantung sendiri. Nah, kemudian nanti darah itu akan dipompa ke ventricle kanan ini, dan selanjutnya nanti akan ke paru-paru. Kemudian kalau misalnya yang atrium sinistra yang sebelah kiri ini, dia fungsinya itu sebagai penerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Jadi kemudian dari darah itu nanti akan mengalir ke ventricle kiri, mengalir ke sini ke ventricle kiri, dan selanjutnya nanti akan ke seluruh tubuh melalui ke aorta ini. Nah, pada ventricle ini kan dia tadi ada ventricle yang sebelah dextra sama sinistra. Nah, kalau misalnya ventricle yang dextra itu nanti dia akan menerima darah dari atrium kanan dari sini dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan kalau misalnya yang ventricle kiri atau ventricle sinistra itu nanti dia menerima darah dari atrium kiri ini, dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventricle ini nanti akan dipisahkan oleh sekat yang disebut juga dengan septum ventricnya. Di sini tuh ada gambar katup jantung atau valva Korbis dan kerangka jantungnya. Jadi di sini kita bahas dulu untuk katup jantung sendiri itu kan dia ada 4 ya sebenarnya kan. Ada katup tricuspidalis, itu yang ini katup tricuspidalis, kemudian ada katup pulmonalis yang ini, kemudian ada katup aorta ini, lalu ada katup mitral yang ini. Jadi di sini kan katup yang pertama itu ada tricuspidalis. Nah, jadi katup tricuspidalis ini atau valva tricuspidalis ini dia letaknya itu di atrium sebelah kanan, dan ventricle sebelah kanan, serta dia mempunyai 3 buah daun katup. Katup mitral atau bicuspidalis ini merupakan katup yang letaknya itu di atrium kiri dan ventricle sebelah kiri. Nah, dia mempunyai 2 buah katup. Selain itu ada katup anteroventrikular yang fungsinya ini untuk memungkinkan darah itu mengalir dari masing-masing atrium ke ventricle pada fase diastole ventricle dan mencegah aliran balik pada saat sistole ventricle atau kontraksi. Kemudian yang lanjutnya itu ada katup pulmonal, itu letaknya ini di arteri pulmonalis yang memisahkan pembuluh ini dari ventricle kanan. Kemudian yang terakhir ini ada katup aorta atau valva aortae.
Jadi di sini dia letaknya itu di antara ventricle sebelah kiri sama di aorta. Jadi kedua katup ini semilunar ini mempunyai bentuk yang sama, yaitu terdiri dari 3 daun katup yang simetris disertai penonjolan menyerupai corong yang dikaitkan dengan sebuah cincin serabut. Adapun katup semilunar ini ada dekstra sama sinistra. Ini dia memungkinkan darah itu mengalir dari masing-masing ventricle ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis atau aorta selama sistole ventricle dan mencegah aliran balik waktu diastole ventricle. Lanjut kita lihat di sini ada kerangka dari jantung itu. Yang pertama bisa kita lihat di sini tuh ada tadi cincin aorta ini, kemudian ada cincin pulmoner. Lanjut ke sini ada annulus fibrosus dextra, ada annulus fibrosus sinistra juga. Kemudian di sini ada yang hitam ini ada trigonum fibrosum dextrum. Kemudian di sini ada berkas His. Selanjutnya di sini ada stimulasi listrik dan sistem konduksi pada jantung. Jadi yang pertama itu ada nodus sinuatrialis nih. Jadi pada nodus sinuatrialis itu dia sinuatrial itu terdapat nodus sinuatrialis, kemudian ada nodus SA, kemudian ada nodus Keith-Fleck. Sedangkan kalau misalnya pada nodus atrioventricularis ini dia ada nodus AV, nodus Tawara. Kemudian ada yang fasciculus atrioventricularis. Atrioventricularis ini dia terdapat fasciculus atrioventricularis sama terdapat berkas His. Kemudian cabang berkas kanan dan kiri itu ada crus dextra, ini dextra sama ada sinistrum nodus Tawara. Selanjutnya di sini itu terlihat ada nodus sinusoides yang di sini tadi nih. Kemudian di sini ada fasciculus anteroventricularis, ada yang kuning ini ada crus dextrum. Kemudian ini juga ada nodus atrioventricularis. Kemudian di sini ada trabecula septomarginalis. Kemudian di sini ada ototnya itu ada musculus papillaris anterior. Kemudian di sini ada vena cava superior sama ada pars ascendens aorta, lalu ada atrium dextrum. Sama yang di sebelah sini itu ada truncus pulmonalis. Di sini tuh ada persarafan dari jantung sendiri. Jadi kalau misalnya yang dia warnanya hijau ini adalah serabut saraf simpatis yang hijau. Kalau yang ungu tuh dia serabut saraf parasimpatis. Jadi di sini tuh kalau misalnya aku jelasin ya, kalau misalnya saraf simpatis itu kan dia fungsinya itu untuk meningkatkan denyut jantung, kekuatan kontraksi dan kecepatan konduksi listrik melalui jantung. Nah, asalnya itu saraf simpatis itu dari serabut saraf simpatis yang berasal dari ganglia thoracalis atas, yaitu thoracalis 1 sampai thoracalis kelima. Kemudian untuk yang saraf parasimpatis itu sendiri itu dia fungsinya itu menurunkan denyut jantung dan mengurangi kekuatan kontraksi. Nah, asalnya itu serabut saraf parasimpatis berasal dari saraf vagus, dari nervus vagus ini. Kemudian untuk sistem konduksi yang intrinsik itu ada yang nodus SA atau sinuatrialis, kemudian ada nodus atrioventricularis atau nodus AV, kemudian ada berkas His dan serabut Purkinje. Jadi kalau misalnya yang
nodus SA itu dia letaknya kan tadi udah dijelasin ya di atrium kanan yang fungsi itu pancamaker ya, utama jantung untuk menentukan irama dasar jantung. Sedangkan kalau nodus AV tadi letaknya di atrium dan ventrikel yang fungsinya itu dia mengatur transmisi impuls dari atrium ke ventrikel. Kemudian kalau misalnya berkasis dan serabut Purkinje itu nanti akan menyebar impuls listrik dari nodus AV ke seluruh ventrikel untuk memastikan kontraksi yang terkoordinasi. Kemudian yang dapat kita lihat dari tunjukannya ini ada nervus vagus, kemudian ada nervus cardiacus cervicalis superior, ada nervus pharyngeus recurrens yang di sini, yang kuning, yang ungu itu. Kemudian ada ramus cardiacus cervicalis inferior, ada ramus cardiacus thoracicus, kemudian ada ganglion cervical medium, ada nervus cardiacus cervicalis medius, sama ada inferior juga. Kemudian yang di sebelah sini itu yang ini adalah plexus cardiacus. Selanjutnya kita bahas di sini yaitu cabang-cabang dari arteri koronaria. Jadi di sini kan arteri koronaria itu kan ada yang dekstra sama yang sinistra kan. Nah, jadi di sini tuh kalau yang pada gambar yang ini tuh dia arteri koronarianya tuh dia dari arah ventral. Nah, kalau yang di sini tuh dia dilihat dari arah kranial. Nah, di sini kita lihat ini ada tunjukan itu ada arteri koronaria dextra, kemudian ada arteri koronaria sinistra, kemudian ada arteri koronaria sinistra ramus circumflexus, ada arteri koronaria sinistra ramus interventricularis anterior. Kemudian yang di sini kita lihat yang dari arah kranial juga nih. Ini. Nah, untuk cabang-cabang dari dari arteri kornea kanan itu ada ramus coni anterior, kemudian ada ramus nodi sinoatrialis, itu 2/3 dari keseluruhan kasus itu ada ke nodus SA, kemudian ada ramus marginalis dexter, ada ramus posterior-lateralis dexter, kemudian ada ramus nodi atrioventricularis, ke nodus AV jika dominan itu nanti ke kanan. Nah, kemudian ada ramus interventriculis posterior, kemudian ada ramus interventriculis septalis menyuplai berkasis. Kemudian kalau misalnya cabang-cabang dari arteri koronaria kiri itu atau sinistra itu adalah ada yang ramus interventricularis anterior sama ada ramus circumflexus. Jadi kalau misalnya ramus interventricularis anterior itu yang ini dia terdiri dari ada ramus coni anteriosi, kemudian ada ramus lateralis, kemudian ada ramus interventricularis septalis. Kalau ramus dari circumflexus itu terdiri ada ramus nodi sinoatrialis, ada ramus marginalis sinister. Nah, ini yang dextra ini ramus marginalis sinister. Kemudian ada ramus posterior ventriculi sinistra. Selanjutnya di sini tuh ada namanya proyeksi jantung. Jadi pada proyeksi jantung sendiri tuh ini kan kita lihat dia gambarnya itu dia dari radiografi kan. Nah, jadi gambar radiografi ini nanti untuk menentukan nilai ukuran jantungnya itu sendiri. Selain ukuran absolutnya itu penting untuk mengetahui struktur yang berkontribusi terhadap kontur jantung. Yang bisa kita lihat di sini tuh ada arcus aorta, terus ada truncus pulmonalis, ada auricula sinistra, kemudian ada ventriculus sinistra, ini ada atrium dextra, kemudian ada vena cava superior sendiri. Nah, jadi ini tuh dia jadi dari
ini kan gambarnya tuh kontur jantung pada radiografi kan. Nah, itu tuh dia dari kranial ke kaudal. Batas kanan jantung itu nanti dibentuk oleh vena cava superior yang ini, kemudian sama ke atrium dextranya. Kemudian kalau misalnya dari kranial ke kaudal itu ada batas kiri jantung. Itu dibentuk oleh strukturnya itu ada arcus aorta yang ini. Kemudian ada truncus pulmonalis, kemudian ada auricular sinistra, kemudian ada ventriculus sinister. Kemudian pada auskultasi, pada saat kita menggunakan stetoskop itu kan ada suara jantung tuh. Nah, jadi suara jantungnya itu ada suara jantung yang pertama S1, kemudian ada suara jantung yang kedua S2. Jadi kalau misalnya suara jantung yang pertama itu nanti dia dihasilkan pada awal sistol akibat kontraksi ventrikel dan penutupan katup atrioventricularis. Sedangkan suara jantung kedua atau S2 itu dihasilkan pada awal diastol akibat penutupan katup semilunaris. Kemudian kalau misalnya dia produksi jantung itu digunakan untuk menilai dari ukuran jantung. Nah, proyeksi kontur jantung itu nanti dia dilapisi oleh namanya itu adalah recessus costomediastinalis, setara dengan kepekaan relatif jantung karena suara perkusi itu kan dia kurang terserap gitu ya. Kemudian ada tadi namanya yang tadi tuh di slide sebelumnya tadi itu ada namanya trigonum pericardium. Jadi kalau trigonum pericardium itu dia area tempat jantung secara langsung yang berdekatan dengan dinding ventral toraks. Nah, area ini nanti dianggap sebagai area kepekaan absolut jantung karena suara perkusi itu kan dia terserapnya secara maksimal aja. Nah, walaupun trigonum tadi perikardium hanya memiliki nilai diagnostiknya yang kecil, maka trigonum itu digunakan untuk menentukan posisi ventrikel kanan untuk injeksi intrakardiak darurat. Selanjutnya ini ada sistem peredaran darah. Jadi di sini tuh sistem aliran darah itu tubuh secara garis besar tuh ada 3 sistem, yaitu ada sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar, sama sistem peredaran darah koroner. Jadi kalau misalnya sistem peredaran darah kecil itu nanti dimulai dari ventrikel kanan, nanti darah tuh akan mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonal untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida, kemudian nanti akan masuk ke atrium kiri. Nah, sistem peredaran kecil ini dia fungsinya untuk membersihkan darah setelah beredar ke seluruh tubuh, memasuki atrium kanan dengan kadar oksigen yang rendah antara 60-70% serta kadar karbon dioksida tinggi antara 40-45%. Kemudian nanti setelah beredar melalui kedua paru-parunya itu nanti kadar zat oksigennya itu nanti akan meningkat sekitar 96% dan sebaliknya kadar zat karbon dioksidanya itu akan menurun. Nah, proses pembersihan gas dalam jaringan paru-paru itu nanti berlangsung di alveoli, di mana gas oksigen itu disadap oleh komponen hemoglobin. Nah, sebaiknya nanti gas karbon dioksida itu nanti akan dikeluarkan sebagian melalui udara pernapasan. Selanjutnya itu ada sistem peredaran darah besar. Jadi nanti itu darah itu kaya akan oksigen dari atrium kiri memasuki ventrikel kiri melalui katup mitral atau bicuspid. Kemudian nanti dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta, di mana nanti darah tersebut membawa zat oksigen serta nutrisi yang diperlukan oleh tubuh melewati pembuluh darah besar atau arteri. Kemudian nanti disuplai ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang ketiga tuh ada sistem peredaran darah koroner. Jadi sistem peredaran koroner itu berbeda dengan sistem peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Artinya itu kayak dia tuh nanti peredaran darah koroner itu nanti akan menyuplai darah ke otot jantung, yaitu melalui pembuluh
pembuluh koroner dan kembali melalui pembuluh balik yang kemudian nanti akan bermuara langsung ke dalam ventrikel kanan. Melalui sistem peredaran darah koroner ini nanti jantung mendapatkan oksigen, nutrisi serta zat-zat lain agar menggerakkan jantung sesuai dengan fungsinya sendiri. Kemudian sebenarnya untuk siklus jantung sendiri itu kan itu dia dimulai satu denyutan jantung kan dari awal dari denyutan selanjutnya. Nah, siklus jantung tuh ada terdiri dari periodenya tuh sistol sama diastol. Kalau misalnya sistol itu dia periode itu kontraksi dari ventrikel di mana darah itu nanti dikeluarkan dari jantung. Kalau diastol itu dia periodenya itu dia relaksasi dari ventrikel dan kontraksi atrium di mana terjadi pengisian darah dari atrium ke ventrikel. Selanjutnya itu pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung, otot elastis ataupun pipa yang fungsinya itu membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lainnya ataupun sebaliknya. Nah, pembuluh darah ini bisa dibedakan ada tiga jenis utamanya itu. Yang pertama ada yang arteri, jadi ada arteri, terus tuh ada vena sama kapiler. Kalau misalnya arteri itu nanti dia pembuluh darahnya itu yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung, nanti dia baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Nah, darahnya itu nanti dialirkan ke pembuluh darah arteri yang banyak mengandung oksigen kecuali pada arteri pulmonalis. Nah, khususnya itu nanti membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Nah, darah bersih yang dipompa keluar dari jantung nanti akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Nah, aorta ini nanti kemudian bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil atau arteri yang menyebar ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang vena itu merupakan pembuluh darah yang fungsinya itu dia membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Nah, vena cava itu nanti akan membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Sedangkan vena pulmonalis itu atau vena parunya itu membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Kemudian yang ketiga itu ada kapiler. Jadi kapiler itu kan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Nah, itu sebagai tempat pertukaran gas, terus itu nutrisi dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Kemudian ada sistem respirasi. Jadi sistem respirasi itu dia bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Jadi komponennya itu yang pertama itu kan dia dari hidung sama rongga hidung. Nah, sedangkan fungsinya itu kan kalau misalnya hidung sama rongga hidung itu kan dia untuk menyaring dan melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Kemudian ada faring sama laring. Itu dia menyampaikan udara dari rongga hidung ke trakea dan melindungi saluran pernapasan selama menelan. Lalu ada yang ketiga tuh ada trakea. Jadi trakea itu dia tabung yang menghubungkan laring ke bronkus utama. Lalu ada bronkus dan bronkiolus. Kalau bronkus dan bronkiolus itu adalah saluran udara yang bercabang dari trakea ke paru-paru, semakin kecil seiring dengan masuknya ke dalam paru-paru. Lalu yang kelima tuh ada paru-paru. Kalau paru-paru itu adalah organ utama tempat pertukaran gas. Jadi paru-paru itu terdiri dari alveoli, kantong udara kecil yang dikelilingi oleh kapiler, di mana nanti oksigen itu akan masuk ke darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Kemudian ada diafragma. Jadi diafragma itu adalah otot utama pernapasan yang mengontrol pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Lalu untuk proses pernapasan sebenarnya tuh ada dua, ada yang inhalasi sama eksalasi. Jadi kalau inhalasi itu adalah diafragma dan otot-otot interkostalnya itu dia akan berkontraksi, memperluas rongga dada dan mengurangi tekanan sehingga udara itu nanti akan masuk ke paru-paru. Lalu ada eksalasi. Jadi eksalasi itu adalah diafragma dan otot-otot interkostal relaksasi, mengecilkan rongga dada dan meningkatkan tekanan sehingga nanti udara yang keluar tuh dari paru-paru. Selanjutnya di sini tuh ada proyeksi dari trakea dan bronkus. Jadi di sini tuh kan dia ada namanya sinus paranasalis ini, kemudian ada kavitas nasi yang di sini, ada vestibulum nasi, lalu ada di sini ada laring, trakea, kemudian ada lobus. Jadi ada lobus superior, ada lobus medius, ada lobus inferior. Ini disebut juga dengan pulmo dextra.
Kemudian ada lobus superior juga, yang tadi ini lobus inferior, ini namanya pulmo sinistra. Kemudian untuk yang ini ada pars nasalis pharynx, ada pars oralis pharynx, kemudian ada pars larynx paring, itu paring. Kemudian di sini tuh sistem pernapasan tuh kan ada dua ya, ada yang bagian atas sama bagian bawah. Nah kalau misalnya sistem pernapasan tuh bagian atas terdiri dari lubang hidung atau kavitas nasi, kemudian ada bagian-bagian faringnya yang lain dan sebagainya. Kalau bagian-bagian bawah itu ada laring, batang tenggorok atau trakea, kemudian ada paru atau pulmo. Nah paru kanan itu kan ada 3 lobus ya. Kalau misalnya paru kiri tuh dia ada 2 lobus. Lalu di sini tuh dia ada proyeksi dari trakea dan bronkus utamanya. Itu ada di sini nih. Jadi di sini tuh dia nih trakeanya, kemudian ada bronkus principalis dextranya, sini ada bronkus principalis sinis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.